Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andra Purnamasari Sugandi dengan NIM 2304549 dan rekan-rekan saya yaitu Paramita Dwi Setyaningsi dengan NIM 2300366, Rika Andini dengan NIM 2300337, dan Sinta Nur Anissa dengan NIM 2311270. Baik, di sini sudah tertera mengenai beberapa pembahasan yang akan kami bahas di materi kali ini tentang organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Maka dari itu dilanjutkan saja ke pemaparan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pendidikan. Organisasi merupakan wadah untuk mengembangkan potensi diri, melatih kepemimpinan, serta mengasah kemampuan dalam mengawasi dan diawasi. Selain itu, organisasi juga menjadi wadah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan manusia yang beragam dan kompleks, memperluas pergaulan, serta mengisi waktu luang dengan aktivitas positif. Dalam konteks pendidikan, organisasi memegang peran penting dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Keberhasilan pendidikan sering diukur dari prestasi lulusan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam pendidikan harus menggunakan pendekatan sistem, di mana semua komponen seperti guru, staf tata usaha, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan siswa bekerja secara optimal dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan. Dapat disimpulkan bahwa organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan adanya organisasi pendidikan, proses belajar mengajar menjadi lebih terarah, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi serta manajemen sekolah yang tertata baik. Organisasi ini mendukung proses belajar mengajar serta mengembangkan potensi seluruh pihak yang terlibat untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Manfaat organisasi pendidikan. Menurut Surya, organisasi pendidikan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membantu mengatasi keterbatasan dalam hal kemampuan, kemauan, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, berperan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan keahlian khusus yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan aspek lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan informal. Yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Sebagai struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Jadi, pada organisasi formal terdapat struktur kepemimpinan yang jelas, aturan tertulis, dan tujuan yang spesifik. Contohnya seperti sekolah dan OSIS. Yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi, dan profesional melalui di mana pekerjaan dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Jadi, organisasi informal ini terbentuk karena adanya rasa keinginan yang sama pada setiap anggota. Contohnya seperti tim olahraga, kelompok belajar, dan lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi dalam pendidikan. Struktur organisasi yang pokok ada dua, yaitu
struktur sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, struktur sentralisasi adalah struktur organisasi yang menempatkan semua keputusan penting pada satu titik, yaitu di tangan manajemen tingkat tinggi. Dalam struktur ini, manajemen puncak membuat keputusan, sedangkan manajemen tingkat bawah melaksanakannya. Yang kedua yaitu struktur desentralisasi. Adalah struktur organisasi yang memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat organisasi yang lebih rendah, seperti karyawan di semua tingkatan. Dalam struktur ini, karyawan diberi wewenang untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas peran mereka. Selanjutnya ada keefektifan organisasi. Menurut Krakower, ada 4 pendekatan yang secara umum dilakukan untuk memenuhi keefektifan organisasi, yaitu yang pertama, keefektifan yang dipusatkan oleh hasil atau goal achievement. Artinya, di mana keberhasilan suatu tindakan atau proses yang diukur berdasarkan seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan kata lain, yaitu fokus pada pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua, keefektifan yang penekanannya pada spesifikasi prosedur pengembangan organisasi yang konsisten secara aktual terhadap kebutuhan yang dikelola oleh administrator atau manajemen proses. Artinya, seberapa baik suatu organisasi dalam mengatur dirinya sendiri menggunakan prosedur yang jelas, relevan, dan konsisten. Yang ketiga yaitu keefektifan yang menggambarkan proses internal dengan mempertegas hubungan antar personel organisasi atau organizational climate. Artinya, seberapa baik suatu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif dengan melihat bagaimana hubungan antar anggota berjalan dan bagaimana proses-proses internal mendukung hubungan tersebut. Yang terakhir yaitu pendekatan yang memandang keefektifan sebagai keserasian hubungan di lingkungan organisasi maupun di luar organisasi atau environmental adaptation. Artinya, pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada efisiensi internal, tetapi juga pada kemampuannya untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Dari beberapa pendapat para ahli menyatakan bahwa prinsip-prinsip organisasi antara lain, yang pertama, harus memiliki tujuan yang jelas. Setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Yang kedua, adanya kesatuan arah atau perintah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang keempat, adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Dan yang kelima, adanya intensif yang sesuai dengan pekerjaan dan jasa. Selain prinsip-prinsip di atas, kelancaran suatu organisasi dipengaruhi juga oleh sikap dan sifat kepemimpinan serta human relation yang berlaku di dalamnya. Pemberdayaan pendidikan. Pemberdayaan dalam dunia pendidikan adalah proses memberikan tanggung jawab dan kekuasaan kepada kepala sekolah, guru, dan staf untuk meningkatkan kinerja dan partisipasi mereka dalam mengambil keputusan. Pemberdayaan bertujuan memajukan individu atau organisasi agar lebih mandiri dan optimal. Pemberdayaan sekolah dilakukan melalui langkah-langkah seperti membentuk kelompok guru dan siswa, melatih tokoh masyarakat, membentuk dewan sekolah, dan mendorong kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengatur, dan menggerakkan orang lain dalam pelaksanaan dan mengembangkan pendidikan agar tujuan pendidikan atau sekolah bisa tercapai dengan baik dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama kepemimpinan pendidikan ada 5, yaitu 1. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan. 2. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif
dan efisien. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe kepemimpinan pendidikan ada 4, yaitu yang pertama tipe otoriter atau tipe authoritarian. Kepemimpinan tipe otoriter dalam konteks pendidikan merujuk pada gaya kepemimpinan di mana pemimpin seperti kepala sekolah atau guru memiliki kontrol penuh atas pengembalian keputusan dan menjalankan kekuasaan secara sepihak. Yang kedua, tipe laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota atau staf untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas mereka sendiri tanpa campur tangan atau pengawasan yang ketat. Yang ketiga, tipe demokratis, di mana pemimpin melibatkan guru, staf, dan bahkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan masukan dari anggota tim sebelum mengambil atau menetapkan kebijakan, sehingga menciptakan suasana yang partisipatif dan kolaboratif. Yang kelima, tipe pseudo-demokratis, di mana kepemimpinan ini terlihat seperti memberi kesepakatan kepada anggota untuk ikut dan mengambil keputusan, tetapi sebenarnya pemimpin tetap mengendalikan semuanya dan sering memanipulasi proses tersebut agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki sifat rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, memiliki keahlian dalam jabatan. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan dalam memimpin. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, keterampilan dalam hubungan insani. Keterampilan dalam hubungan insani dalam konteks kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu rekan kerja, bawahan, atasan, maupun pihak eksternal. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berempati, dan membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua ada keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala urusan yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesejahteraan. Yang ketiga, keterampilan dalam menilai. Merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi yaitu menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Terdapat dua model pemimpin, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional, yang kedua, kepemimpinan transaksional. Menurut Lightwood, tahun 1999 mengatakan, pemimpin dengan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasikan perubahan lingkungan, serta mampu mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi. Model kepemimpinan transformasional perlu diterapkan dalam dunia pendidikan karena merupakan salah satu solusi krisis kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan transaksional. Menurut James McGregor Burns menyatakan kepemimpinan transaksional sebagai hubungan antara pemimpin dan pengikut yang terjadi melalui transaksi atau pertukaran imbalan. Untuk kinerja yang diinginkan, pemimpin memberikan hadiah untuk memotivasi pengikut berdasarkan kinerja dan perilaku pengikut dalam mencapai tujuan tertentu.
Baik, karena sesi pemaparan materi telah selesai, kita buka saja ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih dan cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.